Shalom, pendalaman Alkitab Clearside Yehezkel 36 disadur dari santapan harian ayat 1 sampai 21. Tanah perjanjian. Dalam keseluruhan perjanjian lama, kata tanah merupakan konsep yang sangat penting. Dalam perjanjian Tuhan dengan Abraham, keturunan dan tanah merupakan dua gagasan yang paling penting. Dalam kitab Nabi-Nabi, pemulihan tanah juga merupakan tema yang penting, seperti yang terlihat dalam nas hari ini. Pasal 35 menekankan penghancuran yang Tuhan lakukan terhadap pegunungan Seir. Di sini kita melihat kontrasnya saat Tuhan memulihkan gunung-gunung Israel. Kata gunung-gunung Israel muncul berkali-kali untuk menekankan bahwa Tuhan akan melakukan pemulihan kepada gunung-gunung, yaitu tanah Israel. Jika Edom berencana memiliki gunung Israel dan karenanya ia direndahkan olehnya, maka Israel akan kembali menduduki tanah yang tadinya dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Sebelumnya, kecemburuan dan murka Allah ditumpahkan ke atas gunung-gunung Israel sehingga mereka menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa lain. Sekarang Tuhan bersumpah bahwa bangsa-bangsa di sekitar Israel akan menanggung noda mereka. Tuhan menyebut Israel sebagai umatku, artinya Tuhan akan membuat manusia dan binatang bertambah banyak dan kembali mendiami gunung-gunung tersebut. Hal ini mengingatkan kita akan mandatnya pada waktu penciptaan. Tuhan bukan hanya memulihkan tanah tersebut seperti semula, juga akan berbuat baik kepada gunung-gunung tersebut lebih dari sebelumnya. Tuhan berjanji bahwa ejekan bangsa-bangsa lain terhadap tanah Israel tidak akan terjadi lagi. Tanah Israel tidak akan menanggung celaan dari bangsa-bangsa tersebut. Mengapa begitu banyak penekanan kepada tanah? Janji tentang tanah tidak berhenti di perjanjian lama. Tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan keturunannya merupakan bayang-bayang akan langit dan bumi baru yang Tuhan berikan kepada Kristus. Kita adalah milik Kristus dan akan menerima janji tersebut. Ayat 22 sampai 38. Dilarang GR. Dilarang GR merasa layak menerima suatu kadang diperlukan. Orang minder tak pernah merasa berhak mendapatkan apa-apa. Ini tidak sehat. Sayangnya ada pula orang yang terlalu merasa diri layak. Siapa yang suka mengajak makan orang yang selalu merasa dirinya harus ditraktir? Bagian kedua pasal 36 ini memberitakan penjelasan lebih lanjut mengenai motivasi Allah untuk kembali memberikan pengharapan kepada bangsa Israel. Bukan karena Israel pada dirinya sendiri layak mendapatkan pemulihan. Tidak pula karena Israel telah berbuat baik, tetapi semata-mata karena Allah ingin menguduskan namanya kembali. Ketika bangsa Israel dihukum, maka Allah dianggap tidak menepati perjanjiannya dengan Daud. Sikap ingkar janji bertentangan dengan kekudusan Allah, karena di dalam kekudusan hanya ada kesempurnaan, kebaikan, dan kesetiaan. Ini menjelaskan mengapa cemooh bangsa-bangsa kafir merupakan pencemaran nama Allah yang kudus. Kini Allah ingin menunjukkan bahwa dirinya tetap kudus. Ia menghukum bangsa Israel dan seakan-akan mengingkari janjinya justru karena ia kudus. Namun demikian,
Ia tidak mungkin diam ketika bangsa-bangsa lain salah menafsirkan hukuman Allah sebagai tanda ketidaksempurnaannya. Ia kembali menyelamatkan Israel dengan kekuasaannya. Nama Yahweh harus ditinggikan oleh segala bangsa. Keselamatan yang diberikan kepada bangsa Israel menyeluruh sifatnya, bukan hanya secara fisik dengan pemulihan ekonomi, sosial, politis, budaya, tetapi juga pemulihan hati atau religi. Tanpa pemulihan dari dalam, pemulihan dari luar akan segera sirna kembali. Ini berarti ketaatan, kemampuan menuruti kehendak Allah pun merupakan suatu anugerah. Bangsa Israel harus merasa malu akan dosa mereka dan bersyukur pada Tuhan yang tidak pernah melalaikan perjanjiannya. Renungkan kehidupan orang percaya berasal dari anugerah dan ditopang sepenuhnya oleh anugerahnya. Ketika kita mulai merasa mampu mengasihi Dia dengan kekuatan kita sendiri. Yehezkel 37 disadur dari santapan harian. Ayat 1-14. Roh yang menghidupkan gereja. Yehezkel 36 berbicara tentang pemulihan dari Tuhan kepada seluruh gunung dan tanah Israel. Jika umat Tuhan dibawa kembali ke tanah tersebut, maka pertama-tama umatnya harus dihidupkan terlebih dahulu. Inilah inti dari nas hari ini, yaitu Tuhan melalui Roh-Nya memberikan kehidupan kembali kepada Israel yang sudah mati. Roh Tuhan membawa Yehezkel ke lembah yang penuh dengan tulang-tulang yang sudah kering. Hal itu memperlihatkan kondisi seluruh kaum Israel yang sudah mati. Yehezkel diperintahkan untuk bernubuat kepada tulang-tulang tersebut. Tulang-tulang itu diperintahkan untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan akan memberi napas kehidupan kepada mereka supaya dapat hidup kembali. Yehezkel menubuatkan seperti yang diperintahkan Tuhan. Saat ia bernubuat, tulang-tulang tersebut berkumpul, urat-urat daging dan kulit tumbuh padanya, tetapi mereka belum bernapas. Lalu Yehezkel diperintahkan bernubuat kepada napas hidup, harafiahnya ruah, yang artinya roh atau angin, dan memerintahkan mereka datang dari 4 penjuru angin untuk memberi napas kehidupan kepada mereka. Peristiwa ini seperti penciptaan manusia pertama di Kejadian 2 yang terdiri dari 2 tahap, yakni pembentukan dan penghembusan napas hidup. Demikian pula penciptaan kembali bangsa Israel terdiri dari 2 tahap. Hal itu menekankan proses penciptaan kembali yang sulit dan peran utama Roh Allah dalam memberikan kehidupan kepada umat dipulihkan. Tindakan Tuhan melalui Roh-Nya memperlihatkan bahwa masa depan Israel hanya dapat dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Sebab Ia melakukannya karena kesetiaannya dan perjanjiannya. Penggenapan janji ini terwujud dalam Kristus. Melalui Kristus, Israel yang dipenuhi Roh Allah akan berbentuk, yaitu gereja yang am dan kudus. Gereja terdiri atas umat yang setia dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena itu kita tidak boleh sombong ketika gereja kita bertumbuh dengan baik. Itu semata-mata pekerjaan Roh Kudus yang menghidupkan gereja dan kita harus melayani dengan rasa syukur. Ayat 15-28, umat yang dipersatukan. Waktu Tuhan memulihkan umatnya, Dia tidak bekerja kepalang tanggung.
Tanah pusaka dipulihkan sebagai tempat kediamannya. Bangsa yang mati dan terbuang dihidupkannya kembali. Apalagi yang Tuhan kerjakan? Dulu karena pertikaian politik juga, hukuman Tuhan, kerajaan yang bersatu di bawah kepemimpinan Daud dan Salomo terpecah menjadi Israel dan Yehuda. Lalu karena umatnya berkhianat, Tuhan menyerahkan Israel kepada Asyur dan membuang Yehuda ke Babel. Namun oleh belas kasihan Tuhan, mereka dipersatukan kembali. Betapa indah persatuan itu, karena Tuhan tidak pernah menarik kembali kasih setianya. Tuhan setia kepada perjanjiannya, walau telah dilanggar habis-habisan oleh umatnya. Tuhan tetap bersedia menjadi Allah mereka dan mereka jadi umatnya. Tuhan kembali membangkitkan Daud untuk menjadi raja yang menggembalakan mereka. Seperti lewat Daud yang terdahulu, Allah mengikatkan diri dalam perjanjian bagi umatnya. Demikian lewat Daud yang sekarang perjanjian damai dan kekal diberlakukan sekali lagi. Seperti dulu dalam nyanyian Musa, sekarang Tuhan membimbing umatnya ke tempat kediamannya sendiri. Begitu luar biasa karya Tuhan dalam pemulihan umatnya. Penggenapan sempurna janji Allah ini dan perjanjian Sinai yang sudah diperbarui ini ada pada Tuhan Yesus. Melalui Dialah, Sang Anak dari keturunan Raja Daud, umat Tuhan dipersatukan, yaitu umat yang bukan hanya bangsa Israel, tetapi setiap orang percaya dari suku bangsa dan bahasa maupun manapun. Marilah kita umatnya masa kini yang sudah merasakan dan mengalami kasih setianya yang memulihkan kita kepada rencana keselamatannya yang sempurna, menjalani hidup baru. Kita bukan dengan sendiri-sendiri atau dengan saling bertikai, melainkan mewujudkanlah persatuan dan persekutuan yang konkret karena Tuhan Yesus adalah Raja dan Gembala kita. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.